Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yusuf di sini. Oke, anak-anakku, hari ini kita masih membahas di bab 3 mengenai bangun ruang. Meneruskan materi kemarin kita sudah membahas luas permukaan, permukaan yang garis lurus ya, yaitu prisma, limas, kubus, dan balok seperti itu. Nah, di sini sekarang kita masih membahas tentang luas permukaan. Ya, hanya saja ini sisi lengkungnya. Ya, ada tabung, kerucut, dan juga bola. Yang pertama kita bahas dulu tentang tabung. Nah, kita lihat tabung seperti ini. Nah, di sini harus kalian perhatikan, ya, berbeda dengan luas bangun ruang sisi tegak, ya. Sisi lengkung ini dia ada perbedaan. Ya, kita lihat tabung di sini. Nah, tabung di sini dia terdiri dari dua hal yang harus kita cari atau dua hal yang harus kita pelajari, ya, yaitu ada luas permukaan tabung dan satu lagi adalah luas selimut tabung. Apa itu luas selimut tabung? Nah, kita lihat tabung di sini, ya, akan kita belah jadi seperti ini. Nah, selimut tabung adalah ini, ya. Kita tahu alas tabung dan atap tabung itu berbentuk lingkaran kan. Nah, untuk selimutnya adalah ini, ya, yang menyelimuti sisi tabung yang tegaknya. Nah, ini bisa kita cari. Bagaimana? Tetap kita harus membutuhkan jari-jari dan tinggi, dan ini adalah tadi yang sudah kita bedah, ya, tabungnya, atau bisa jadi disebut jaring-jaring tabung. Nah, ini adalah tadi selimut dari tabung. Nah, kita harus tahu rumus luas selimut tabung dulu, ya. Rumusnya adalah ini, 2 kali V kali R kali T. Jadi jika hanya mencari rumus ini, nih, jika pertanyaannya berapakah selimut tabung, ya, luas selimut tabung, berarti yang dicari hanya ini saja. Alas sama atasnya ini tidak dicari. Ya, rumusnya adalah ini, 2 kali V kali R kali T. Nah, kalau untuk luas seluruh permukaan tabung, ya, berarti selimut ditambah alas sama atas. Ya, rumusnya akan menjadi seperti ini, 2 kali V kali R dikali ada R ditambah T di dalam kurung dulu. Jadi R tambah T ini akan dikerjakan terlebih dahulu. Ini untuk luas permukaan tabung. Bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja kita lihat contoh. Ya, di sini Pak Yusuf R-nya punya 7 cm, T-nya punya 13 cm. Kalau yang pertama Pak Yusuf tanya luas selimut, berarti kita pakai rumus yang ini, 2 kali V kali R kali T. R-nya 7, T-nya 13, berarti V-nya berapa? R-nya 7, berarti 22 per 7 V-nya. Berarti 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 13. Ya, kita kerjakan, hasilnya adalah 572 cm per. Jadi ini untuk luas permukaan selimut tabung, hanya ininya saja. Nah, kalau yang ditanya luas permukaan tabung berarti seluruhnya dong, ya kan? Berarti kita pakai rumus yang bawah, 2 kali V kali R dikali R tambah T, ya. Nah, R tambah T ini dia dikurungi, berarti dikerjakan terlebih dahulu. 7 tambah 13 berapa? 20, ya. Berarti 7 sama 7 coret jadi 1, 2 kali 2 adalah 44, 44 dikali 20, hasilnya 880 cm persegi. Ya, itu dia untuk luas bangun ruang sisi lengkung yang pertama, yaitu tabung. Ya, jadi selain ada luas permukaan tabung, di sini juga ada luas selimutnya saja, dan ini harus kita pelajari, karena bisa saja keluar di soal. Oke? Nah, jadi lumayan banyak nih rumusnya yang kemarin ya. Dari volume, sekarang luas permukaan. Banyak sekali. Makanya harus kalian hafal dan pelajari benar-benar. Oke, kita lanjut ke bangun ruang selanjutnya, yaitu adalah kerucut. Nah, sama seperti tabung tadi, kerucut juga memiliki selimut. Bagaimana bentuk selimutnya? Ayo kita lihat. Ya, kerucut ini kita akan lihat selimutnya. Bentuknya adalah seperti ini. Ketika dibelah, nah, jadi seperti ini. Jadi yang alasnya berbentuk lingkaran, nah selimutnya tadi berbentuk agak seperti apa ini ya, potongan pizza. Nah, ini yang disebut adalah selimut dari kerucut.
Ya, bagaimana untuk mencari selimut kerucut ini? Nah, kita lihat dulu apa saja yang dibutuhkan untuk mencarinya. Di sini tetap kita butuh R. Nah, di sini ada S dan T. Berbeda dengan kemarin, untuk mencari volume kita hanya membutuhkan R dan T. Nah, untuk mencari selimut ataupun luas permukaan dari kerucut, kita membutuhkan S. Ya, apa itu S? S itu adalah panjang sisi miring dari suatu kerucut ini, namanya S. Ya, sehingga kalau kita lihat selimutnya tadi seperti ini, nah selimutnya itu yang ini, hanya ini saja nih. Jadi S itu apa? S itu yang ini nih, dari garis ujung titik puncak ke pinggir dari selimut dari kerucut. Ya, jadi ini adalah panjang S. Nah, bagaimana untuk rumus luas selimutnya? Untuk selimut dari kerucut, dia rumusnya adalah ini, Pi kali R kali S. Ya, jadi jika hanya mencari ini saja nih, Pi kali R kali S, berarti kita harus mencari S-nya dulu, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari luas permukaannya? Berarti luas selimut ditambah luas alasnya. Rumusnya akan jadi seperti ini. Luas permukaan seluruh kerucut adalah V kali R dikali R tambah S. Nah, ini juga sama, jumlahkan R tambah S. Ya, jadi harus kalian perhatikan benar-benar, atau harus kalian perhatikan rumusnya. Jangan sampai tertukar juga sama luas permukaan tabung yang tadi. Ya, karena di sini berbeda. Untuk kerucut, dia memiliki panjang S atau adalah panjang sisi miring dari suatu kerucut. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Ya, oke, di sini Pak Yusuf punya jari-jarinya 3 cm, tingginya 4 cm, dan S-nya atau sisi miringnya adalah 5 cm. Nah, kita cari luas selimutnya dulu menggunakan rumus ini, Pi kali R kali S. R-nya yang mana? 3 cm. S-nya yang mana? 5 cm. Berarti di sini perhatikan, untuk kerucut T ini nggak dipakai, jadi yang dipakai justru hanya S saja. Ya, berarti karena R-nya 3, berarti Pi-nya kita pakai 3,14 dikali 3, S-nya adalah 5. Berarti 3,14 dikali 3 dikali 5. Sehingga hasilnya adalah 47,1 cm persegi. Ya, ini untuk luas selimut. Nah, sekarang untuk luas seluruh permukaan kerucut, berarti kita pakai rumus yang ini. Pi kali R dikali R, kemudian dikali buka kurung R tambah S tutup kurung. Ya. Sehingga Pi-nya tadi masih 3,14, R-nya 3, R tambah S berarti 3 ditambah S-nya 5. Seperti ini. Ya, sehingga 3,14 dikali 3 tambah 5-nya dikerjakan dulu jadi 8. 8 kali 3 adalah 24, 24 kali 3,14. Hasilnya adalah 75,36 cm persegi. Ya, Pak ulangi. Jadi untuk selimut ini dia punya khusus, ya, namanya sisi miring. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba nggak diketahui sisi miringnya ini? Kita bisa mencari sisi miring ini jika diketahui hanya jari-jari dan tinggi. Kita akan buktikan. Benar nggak kalau jari-jarinya 3, tingginya 4, nah sisi miringnya adalah 5. Itu bisa sebenarnya kita bisa cari menggunakan rumus ini. Ya. Jadi ketika ada suatu kerucut dengan satuan panjangnya R, T, dan S, ya, R itu adalah jari-jari, T-nya itu adalah tinggi dari kerucut, S-nya adalah sisi miring. Kita bisa mencari S dengan rumus ini. Akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Ya. Jadi kita bisa nih, kalau ini diketahui misalnya ini 6, ini 7, kita bisa cari S-nya berapa. Kalau ini 10, ini 15, kita bisa cari S-nya berapa menggunakan rumus ini. Ya. Nah, juga kebalikannya, kalau kita mau mencari panjang R ataupun panjang T, ada rumusnya seperti ini. Ya. Jadi ini bisa kalian tulis saja, bisa kalian hafal untuk menambah ilmu. Ini untuk menggunakan mencari sisi miring dari suatu kerucut. Ini konsep dasarnya dari konsep teorema Pythagoras, yaitu segitiga. Ya, kita langsung lihat ke contoh. Ya, tadi jari-jarinya Pak Yusuf punya 3 cm, kemudian tingginya punya 4 cm. Kita mau mencari S-nya nih, kita belum tahu S-nya berapa.
Caranya kita pakai rumus yang paling atas. S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. R kuadratnya 3, T kuadratnya 4, berarti 3 kuadrat sama 4 kuadrat ya. Nah, kita kuadratkan terlebih dahulu. 3 kuadrat sama 4 kuadrat. 3 kuadrat adalah 3 kali 3, bukan 3 kali 2 ya. 3 kali 3 adalah 9. 4 kuadrat adalah 4 kali 4, 16. Berarti akar dari 9 ditambah 16. Ulangin ya. Cari S adalah R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya 3, T-nya 4. Karena dikuadratkan berarti 3 kali 3, hasilnya 9. 4 kuadrat berarti 4 kali 4, hasilnya 16. Oke, jika sudah, kita jumlahkan 9 ditambah 16. 9 ditambah 16 adalah 25. Ini masih ada akarnya nih, akar 25. Nah, akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5 cm. Dari mana sih akar 25 itu 5? Nah, jadi cari bilangan kuadrat yang jika dikalikan, nah, 5 kali 5 hasilnya berapa? 25 kan? Berarti akar 25 adalah 5. Contoh lagi, akar 36. 36 itu adalah 6 kali 6. Berarti akar 36 adalah 6. Jadi harus bilangan kuadrat ya, kebalikannya. Jadi 3 kuadrat itu 9. Berarti kalau akar 9 itu 3. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah cara mencari suatu sisi miring dari kerucut. Ini adalah rumusnya. Akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Gimana? Bisa? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Jadi kalian harus semangat dalam hitungnya. Juga harus hati-hati. Oke, kita lanjut ya ke bangun ruang selanjutnya, yaitu bola. Ya, kalau bola tetap karena nggak berbentuknya dia hanya satu potongan saja, ya nggak memiliki alas, berarti dia bentuknya seperti sini saja luas permukaannya. Tetap kita menggunakan jari-jari. Dan rumus luas permukaan bola ini adalah 4 dikali V kali R dikali R. Nah, ini jangan sampai tertukar dengan rumus volume bola yang 4/3 dikali V kali R kali R kali R. R-nya ada 3 untuk volume. Tapi kalau untuk luas permukaan bola itu adalah 4 kali V kali R kali R. Gimana? Gampang ya? Oke. Sekarang kita langsung ke contoh saja. Kalau Pak Yusuf punya jari-jarinya 7 cm, berarti luas permukaan bolanya adalah 4 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, sehingga kita 7-nya ini bisa dicoret. Jadi 4 kali 22 dikali 7. Hasilnya adalah 616 cm persegi. Ya, itu dia untuk luas bangun ruang sisi lengkung. Agak lumayan banyak rumus, makanya kalian benar harus perhatikan, kalau bisa sambil dicatat biar nggak ketukar-ketukar rumusnya. Ya, bisa dipahami sampai sini? Jika masih bingung, seperti biasa, ulangi saja materinya dari awal, ulangin videonya dari awal, sampai kalian bisa mengerti dan bisa pahami. Jika sudah paham, yuk sama-sama kita kerjakan latihan. Sudah Pak Yusuf share di grup. Oke, cukup sajian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.